Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Septira dengan NIM 2286 Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema pembelajaran tematik dan tahapannya untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran terpadu SD dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Fauzidin SAG MPD. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan membahas tentang pembelajaran tematik dan tahapannya. Poin yang akan kita bahas atau poin materi yang akan kita bahas, yang pertama ada pemetaan kompetensi dasar. Kedua, menentukan tema. Ketiga, menetapkan jaringan tema KD atau indikator. Keempat, ada penyusunan silabus dan penjelasannya. Selain poin materi, kita mempunyai rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tahapan pemetaan kompetensi dasar dalam pembelajaran tematik. Kedua, bagaimana tahapan menentukan tema dalam pembelajaran tematik. Ketiga, bagaimana menetapkan jaringan tema atau indikator dalam pembelajaran tematik. Yang keempat, jelaskan bagaimana cara penyusunan silabus. Sebelum kita memasuki materi, tahukah kalian apa itu pembelajaran tematik? Ya, pembelajaran tematik adalah pendekatan dalam pendidikan yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dalam satu tema atau topik yang sama. Memasuki materi pertama, yaitu pemetaan kompetensi dasar. Pemetaan kompetensi dasar pembelajaran tematik adalah proses mengidentifikasi dan penyusunan kompetensi dasar atau KD yang akan dipelajari dalam satu tema tertentu sesuai dengan kurikulum. Pemetaan kompetensi dasar ini mempunyai tujuan untuk menyelaraskan kompetensi dari berbagai mata pelajaran dalam suatu tema sehingga pembelajaran menjadi lebih terpadu dan relevan bagi siswa. Selanjutnya ada langkah-langkah pemetaan kompetensi dasar. Yang pertama, menentukan tema. Memilih tema yang relevan dengan pembelajaran dan menarik bagi siswa. Misalnya tema lingkungan, dapat mencakup berbagai KD dari berbagai mata pelajaran. Yang kedua, ada mengidentifikasi KD yang sesuai dengan tema, mencari KD dari berbagai mata pelajaran yang relevan dengan tema tersebut. Misalnya dalam tema lingkungan, KD Bahasa Indonesia mungkin terkait teks deskripsi lingkungan, sementara KD IPA mungkin terkait dengan ekosistem. Yang ketiga, ada penyusunan peta kompetensi. Membuat peta kompetensi untuk melihat hubungan antar KD dari berbagai mata pelajaran yang dipilih. Ini sangat membantu untuk memastikan bahwa semua KD yang relevan tercakup dalam suatu tema. Lanjut, yang keempat ada penyusunan indikator pencapaian. Penguraian KD menjadi indikator yang lebih spesifik yang dapat diukur. Indikator ini akan digunakan sebagai acuan dalam penilaian pemahaman siswa. Yang kelima ada perencanaan kegiatan pembelajaran terintegrasi. Merancang kegiatan pembelajaran yang menyatukan berbagai KD dalam satu alur pembelajaran. Kegiatan ini harus mendukung ketercapaian KD dari berbagai mata pelajaran dalam tema yang sama. Kita lanjut ke materi yang kedua. Di pembahasan kedua ini kita ada menentukan tema. Penentuan tema dalam pembelajaran tematik meliputi beberapa langkah agar sesuai dengan kebutuhan siswa, kompetensi dasar, dan kurikulum yang ada. Karena tema menjadi payung yang menghubungkan berbagai kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran yang diajarkan secara terpadu. Tema yang dipilih juga harus memungkinkan siswa untuk berpikir dan tidak memilih tema yang terlalu luas ataupun terlalu sempit. Selanjutnya ada tahapan penentuan tema. Yang pertama, analisis kurikulum. Guru memulai dengan menganalisis kompetensi dasar atau KD dan capaian pembelajaran yang ada dalam kurikulum. Yang kedua, identitas tema potensial. Berdasarkan hasil analisis kurikulum, guru mengidentifikasi tema-tema potensial yang mampu mengakomodasi KD dan berbagai mata pelajaran. Konsultasi dengan sumber belajar. Guru dapat mencari referensi atau konsultasi dengan sumber belajar lain, seperti buku panduan, modul tematik, atau materi yang
Kementeriannya Pendidikan. Selanjutnya ada diskusi penyusunan konteks siswa. Guru perlu mempertimbangkan latar belakang siswa seperti kondisi sosial, budaya, dan lingkungan sekitar untuk memilih tema yang sesuai dengan kehidupan mereka. Selanjutnya ada pemilihan tema yang menarik dan menantang. Berdasarkan identifikasi awal, guru memilih tema yang menarik dan menantang bagi siswa yang mampu memicu rasa ingin tahu antusiasme bagi mereka. Yang selanjutnya yaitu menentukan subtema. Setelah tema besar dipilih, guru bisa membagikan menjadi subtema yang lebih spesifik agar pembelajaran lebih fokus. Selanjutnya ada membuat pemetaan kompetensi. Langkah terakhir adalah penyusunan pemetaan kompetensi. Guru menghubungkan tema atau subtema dengan KD dari berbagai mata pelajaran untuk melihat keterpaduan yang mungkin akan terjadi. Ya, materi selanjutnya yaitu ada penetapan jaringan KD atau indikator. Menetapkan jaringan tema, KD atau indikator dalam pembelajaran tematik adalah proses pengorganisasian kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian yang sesuai dalam satu tema untuk mencapai pembelajaran yang terpadu. Jaringan tema ini akan membantu guru untuk memahami hubungan antar KD dari berbagai mata pelajaran. Langkah-langkah penetapan jaringan KD atau indikator. Yang pertama, menentukan tema utama. Mulai dengan memilih tema yang telah ditetapkan untuk pembelajaran tematik, lalu mengidentifikasi KD yang relevan. Selanjutnya, penyusunan jaringan KD yang dibentuk dalam tabel atau diagram. Selanjutnya, menyusun indikator pencapaian. Yang kelima, mengidentifikasi keterkaitan antar KD. Dalam jaringan tema ini, guru melihat keterkaitan antar KD yang ada di dalam suatu tema. Yang keenam, merancang kegiatan pembelajaran terpadu. Berdasarkan jaringan tema KD atau indikator, guru merancang kegiatan pembelajaran yang mendukung ketercapaian suatu siswa. Ketujuh, ada seluruh KD. Menentukan alat dan metode penilaian. Guru menentukan alat dan metode penilaian yang sesuai dengan indikator pencapaian. Jaringan tema ini akan membantu guru untuk memahami hubungan antar KD dari berbagai mata pelajaran. Materi selanjutnya atau yang terakhir ada materi silabus atau penyusunan silabus. Penyusunan silabus dalam pembelajaran tematik adalah proses perancangan kurikulum yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema yang relevan dan kontekstual. Pembelajaran tematik ini bertujuan agar siswa belajar lebih terintegrasi, memahami materi dari berbagai aspek, dan dapat mengaitkan pengetahuan dengan kehidupan sehari-hari. Tahapan penyusunan silabus yang pertama ada penentuan tema utama, yang kedua ada mengidentifikasi kompetensi dasar atau KD, yang ketiga ada menentukan indikator pencapaian, yang keempat ada penyusunan kegiatan pembelajaran, yang kelima menentukan sumber belajar dan media, yang keenam ada penyusunan penilaian atau asesmen, yang ketujuh atau yang terakhir yaitu mengevaluasi dan merevisi silabus. Dengan langkah-langkah tersebut, silabus yang disusun diterapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang menyeluruh dan bermakna bagi siswa sesuai dengan prinsip pembelajaran tematik yang holistik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.